mungkin saya lanjut ya. Kita baru membahas yang namanya komponen pasif R, L, dan C. Lambangnya R tadi ya. Ini R, ini L, bentuknya kayak lingkaran. Ya. Ini aslinya sebenarnya kayak lilitan. C, bentuknya gini. Dua plat terpisah. Itu kalau model tidur, kalau model berdiri ya begini ya. Sama aja. C sebenarnya ada dua. C yang apa namanya polar. Polar itu contohnya elko. Gambarnya sebenarnya seperti ini. Ini plus. Ya, biasanya ada tanda plusnya. Itu berarti dia kapasitor tapi polar. Ada yang namanya non polar. Non polar baru yang seperti ini namanya non polar. Tapi sebenarnya kalau untuk implementasi di rangkaian listrik tidak terlalu dibedakan antara polar dan non polar. Jadi gambar model yang atas atau model yang bawah ini sama aja. Ya, kecuali kalau kalian di merangkai sebuah rangkaian baru perlu memperhatikan polar dengan non polar. Jadi kayak kalau polar itu contohnya elko, kalau pernah dengar atau pernah lihat elko itu contoh kapasitor polar. Ya. Itu karena antara yang polar dan non polar ini punya fungsi sendiri kalau di rangkaian. Ya. Tapi kalau kita masih belajar rangkaian listrik ya kita anggap sama dulu aja. Ya. Jadi kita standarkan bentuknya seperti ini saja. Yang kedua, yang kayak non polar. Kalaupun ada bentuk ada polarnya ya paling tambahkan plus aja di atas. Ya. Yang pertama kita istilahkan dengan di sini ada istilah komponen pasif. Kenapa disebut komponen pasif? Gitu kan? Ada yang tahu nggak kenapa disebut pasif? Berarti ada komponen aktif dong Pak kan gitu. Ada pasif pasti ada aktif kan gitu. Kenapa disebut komponen pasif gitu kan? Karena komponen ini Pak tidak menghasilkan. Tidak apa? Karena komponen ini tidak menghasilkan energi. Ya. Jadi kenapa disebut pasif? Karena dia tidak Menghasilkan energi Pak. Ya, menghasilkan energi. Jadi dia hanya fungsinya hanya menyimpan, ya, menyimpan atau menyerap energi. Sehingga ketika ada energi yang terserap, maka nanti sisanya berarti dipakai untuk komponen yang lain, ya, yang sama-sama pasif juga, tidak menghasilkan energi. Berarti kalau komponen aktif, berarti kan lawannya komponen aktif ya. Kalau komponen aktif, berarti dia menghasilkan energi. Contohnya apa ini? Kalau komponen aktif, contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Sumber tegangan. Ya, betul. Sumber tegangan. Ya, sumber tegangan, satu lagi sumber apa? Arus. Temannya tegangan apa? Arus. Ya, sumber tegangan dan sumber arus. Jadi dia fungsinya menghasilkan energi. Ya, sumber tegangan dan sumber arus. Kalau digambarkan sumber tegangan biasanya kalau simbol umumnya sebenarnya lingkaran gini ya, plus minus gitu. Itu simbol sumber tegangan. Tetapi kalau baterai biasanya bentuknya lebih dispesifikkan gini. Ya, jadi ada dua model, bentuk lingkaran plus minus atau model kayak kapasitor. Ini kan kayak kapasitor ya sebenarnya ya. Satunya panjang, satunya pendek itu boleh. Ini untuk sumber DC ya. Kemudian yang sumber AC itu gambarnya adalah lingkaran gini, tapi bukan plus minus, gambar sinyal di sini. Ini untuk AC. Ya. Jadi sumber tegangan. Kemudian ada lagi namanya ini namanya sumber tegangan bebas. Bebas itu artinya dia punya nilai sendiri. Ada lagi sumber tegangan tak bebas. Sumber tegangan tak bebas itu dia tergantung dari komponen yang lain. Jadi tergantung dari
bisa sumber arus yang lain, bisa arus yang lain, bisa dari tegangan yang lain. Ya. Jadi ada komponen aktif ini juga ada istilah bebas dan tak bebas. Tapi yang sering dipelajari di kita lebih banyak ke bebas ya. Bebas itu agak sedikit membuat rumit. Kemudian ada istilah sumber arus. Sumber arus itu biasanya cuma gambar tanda panah. Tanda panah ini berarti menunjukkan arah arusnya ya. Kalau tanda panahnya ke atas berarti arah arusnya ke atas. Ya. Nah, bedanya apa nih sumber tegangan dengan sumber arus? Kalau sumber tegangan berarti tegangannya yang tetap, arusnya yang menyesuaikan. Ya. Contoh yang banyak dipakai ya baterai. Baterai itu kalau kalian lihat di spesifikasinya, misalkan baterai ABC misalkan, itu tulisannya 1,5 volt, gitu ya. Itu artinya berarti dia mempunyai tegangan tetap 1,5 volt. Berarti dia sumber tegangan. Arusnya berapa? Arusnya menyesuaikan dengan bebannya, menyesuaikan dengan komponennya. Berapa banyak dia butuh arus. Ya. Nah, kalau sumber arus kebalikannya, gitu ya. Kalau sumber arus itu berarti arusnya yang tetap, tegangannya yang disesuaikan. Ya. Jadi sumber arus itu dia akan menyuplai arus yang sama, misalkan sumber arus 5 ampere ya, berarti dia mengeluarkan 5 ampere terus. Tinggal disesuaikan tegangannya. Dia menyesuaikan tegangan pada bebannya. Itu istilah komponen aktif. Ada istilah sumber arus, ada istilah sumber tegangan. Oke.